lakukan kesibukan yang bener-bener kayak gak ada sempat untuk stalkingin lagi, untuk mikirin dia lagi. Ya kayak kerja, sibuk, ya apa aja. Misalnya dia kuliah nih, buat skripsi, buat tugas. Kalau dia kerja, fokus dengan target kerjaannya gitu. Kalau menurut aku sih, sibukin diri aja sampai lupa untuk stalkingin. Karena semakin kita stalkingin mantan, semakin kita tuh kangen. Atau kita ini punya mimpi ya, pasti kita punya tujuan, punya mimpi. Nah, kita fokus aja ke mimpi kita, ke tujuan kita. Kita lakukan kesibukan-kesibukan yang kira-kira itu bener-bener sibuk kita ngelakuinnya gitu. Nah kayak misalnya ini lagi kuliah nih, targetnya apa nih? Tamat, lulus, skripsi. Ya udah, selesaikan skripsinya. Jadi kan kalau misalnya udah sibuk, kita lupa dengan kayak stalkingin mantan, mikirin mantan. Nah itu kita lupa gitu. Kalau menurut aku sih itu. Kalau misalnya pekerjaan nih, nah ini kan ada target atau pencapaian poin gitu kan. Udah pikirkan aja itu gitu. Kalau untuk mantan pikirkan aja, oh ya udah selesai sama beliau, ya udah gitu. Satu lagi jangan buat diri kita itu kayak tersiksa. Contohnya nih, nengok-nengok chattingan, ngulangin liatin chattingan kita yang dulu sama mantan itu tuh gak penting banget. Itu tuh membuat kita tuh makin kepikiran sama beliau. Terus ya udah pikirkan baik-baiknya aja gitu sih menurut aku. Lupain, hapusin. Udah, jangan stalkingin. Itu yang pertama ya. No stalkingin deh kalau menurut aku untuk ngelupain mantan. Semakin kita stalking, semakin kita penasaran, semakin kita kepikiran, semakin kebawa mimpi gitu sih. Berarti menyibukkan diri. Iya, menyibukkan Apalagi diri. selain itu. Nggak pengen tahu tentang beliau. Nggak usah dilihat Apapun kepo-kepoin itu, ya. iya, apapun itu gitu. Kalau emang nggak ada niatan untuk balikan, ya udah, lupain, bener-bener lupain gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada niat untuk balikan, ya berjuang aja gitu ya. Pernah nggak sih Ara itu cinta banget dengan seorang itu dan terpisah karena sesuatu dan itu susah banget pastinya untuk ngelupain. Itu apa kegiatan apa aja selain menyibukkan diri? Caranya gimana aja selain menyibukkan diri? Ya pernah sih. Nah, gimana tuh? Kalau untuk diri sendiri ya, kan karena kegiatan aku ngajar ya udah aku ngajar gitu. Terus apa aja nih target-target aku untuk memperbanyak murid. Nah itu sih. Ya memang kalau kepikiran sih pasti kepikiran lah sama beliau kan. Sama mantan itu pasti kepikiran, apalagi cinta. Kita tuh cinta sama dia gitu. Ya kalau menurut aku jangan stalkingin. Kalau misalnya dia masih stalkingin nih, nampak sama kita dia stalkingin sosmed kita, ya udah anggap aja kalau dia masih kepoin, masih pengen tahu tentang kehidupan, itu biasa gitu sih. Dari kitanya stop, dari kitanya dimulai dari kitanya. Niat kita itu udah stop sama beliau gitu. Capek loh kalau stalkingin dia terus, mikirkan dia terus. Ya yang ada bukannya lupa, malah pengen balikan gitu kan. Kita sama-sama. Aku juga pernah sih pacaran dengan seorang itu kan. Dia itu memang tipe kita gitu kan. Tipe kita banget. Memang agak susah sih ngelupain, tapi cara yang aku lakuin ya memang nyari yang baru. Cari yang ya kita sibuk dengan orang yang baru. Entah itu sebagai pelampiasan, ya agak kasar ya. Kita sebagai nyari orang untuk Biar bisa ngelupain. yang penting intinya kan tujuannya untuk ngelupain. Walaupun terkesan nggak bagus ya karena menjadi pelampiasan kan si Tapi ceweknya. jarang sih itu berhasil. Iya enggak? Kalau aku berhasil. Tapi itu jarang berhasil. Karena gini, karena kita mikirnya kan ini biar aku ngelupain ini nih. Yang ada kita dapat yang baru nih, kita jalanin sama yang baru. Nah, positifnya mantan kan ada tuh. Gak ada dia yang baru gitu. Jadi kita kayak ngebandingin gitu gak sih? Memang sih kita kadang nih dapat yang baru belum tentu sebagus yang Lama tadi ya. gitu kan, si mantan kan. Tapi kita pikir lagi, ada nggak sih hal yang memang kayak ya kita lihat kekurangan dia. Pasti setiap orang tuh kan ada kekurangan. Kita lihat aja kekurangan dia. Itu kalau cara aku sih. Kita lihat kekurangan dia,
terus kita berpikir bahwa pasti ada yang lebih baik. Kalau menurut aku gini loh, kalau kita putus dari seseorang, itu berarti Tuhan itu ngasih kesempatan kita untuk mencari yang lebih baik, yang lebih bagus dari mantan itu tadi. Iya, cuman ya udah ambil pelajarannya aja. Pasti kan ada yang dari mantan itu kita jadi melakukan sesuatu yang baik, itu tuh pasti ada kan. Atau ada sifat dia yang membuat kita menjadi baik. Nah, itu ada kan, kayak komentar dia bilang, kamu gak bagus loh yang kayak gini. Nah, itu aja, ambil positifnya aja gitu. Terus kalau untuk ngelupain dia, balik lagi untuk ngelupain mantan, ya bagus sih pikirkan negatifnya ya. Misalnya kayak jeleknya dia itu tuh, oh ya dia tuh kayak gini, berarti nggak cocok sama aku. Itu yang kita harus jadi pegangan kita untuk aku nggak boleh balikan sama dia, aku harus ngelupain dia karena ada sesuatu dari dia yang aku nggak suka. Nah itu jadi pegangan kita untuk bisa ngelupain mantan. Jadi jangan pikirkan yang positifnya, dia baik banget, dia ini, yang ada nggak bisa move on, yang ada nggak bisa lupain dia gitu. Jahat sih kalau kita bilangnya kejelekan dia yang kita pikirkan, ya kan. Tapi gini, ada yang posisi misalnya nih, kamu sebagai perempuannya ya, keadaan kamu tuh masih PW, masih perawan. Ada cowok yang berpikir gimana caranya biar kamu itu nggak bisa lepas dari kita. Itu dengan cara kita yang mengawalin, atau artinya kita yang mengambil keperawanan si perempuan itu. Itu jahat ya. Tapi banyak cowok yang lakuin kayak gitu dengan tujuan agar si ceweknya ini nggak kemana-mana. Nah, itu yang biasanya sulit bagi seorang perempuan. Kalau misalnya udah putus tuh, dia bakal ngejar terus, susah untuk ngelupain. Nah, itu yang paling susah. Tapi untuk yang kamu yang berada di posisi seperti itu, caranya dipermudah aja. Cara ngelupainnya kan pasti susah tuh. Ini aku sudah diambil keperawananku oleh si pacarnya itu tadi. Kebanyakan cewek berpikir kalau sudah diambil kayak gitu, takut orang yang baru nggak bisa nerima. Tapi perlu diketahui di zaman sekarang itu ada cowok yang menganggap keperawanan itu nggak penting. Jadi jangan kamu karena kesalahan yang terjadi itu, keperawanan kamu sudah diambil oleh mantan kamu sehingga kamu nggak bisa lepas, jangan diikutin. Intinya kamu bisa dapat cowok yang lebih baik dari dia kok. Ya udah, lupain aja. Banyak cowok yang bisa menerima ketidakperawanan seseorang gitu. Ya itu kan kesalahan yang udah pernah dilakukan, ya udah gitu. Itu kan. memang susah bagi posisi si ceweknya sih, karena dia berpikir kayak gitu tadi, takut nggak ada yang menerima lagi. Ya, cuman jangan terpuruk aja sih. Kalau menurut aku, selama kita pengen berbuat baik, memperbaiki diri, pasti berujung dengan baik kok. Kesalahan ya udah yang berlalu dah gitu kan. Masuk ke pertanyaan kedua. Alasan pengorbanan cowok itu nggak pernah dihargai itu apa sih? Cowok ini udah berkorban nih banyak-banyak, udah effortnya tuh udah begitu besar, seolah-olah ini cewek yang bakal aku jadiin istri. Tapi si ceweknya mungkin karena cowoknya itu nggak masuk dalam kriteria dia, atau kurang dicintai sama si ceweknya itu tadi, sehingga ceweknya itu nganggap pengorbanan apa aja yang dikorbankan, kamu tuh bukan tipe aku gitu kan. Mungkin itu yang bikin si ceweknya ini Nggak menghargai. Kita berkorban banyak pun nggak menghargai. Kalau menurut aku jadi cewek jangan jahat deh gitu ya. Jangan munafik juga gitu. Dan kalau menurut aku, kalau emang itu bukan tipe kamu, ya udah stop gitu. Jangan dimanfaatin. Karena dia juga manusia loh. Dia juga punya perasaan. Jangan dimanfaatin. Maksud aku, kalau emang bukan tipe kamu, jangan dikasih kesempatan untuk dia tuh berkorban banyak. Udah banyak nih, udah berjuang nih, udah ngasih apapun kamu gitu. Nah, habis itu kamunya awalnya oke gitu kan, dianya udah bener-bener kayak ngerasa kayak cewek ini cinta banget deh sama aku, kayak cewek ini bisa deh dijadiin pasangan hidup aku atau pasangan aku. Dia udah pede nih, si cowok udah pede, sedangkan si cewek masih berpikir ini cowok enak banget dimanfaatin. Jangan. Tapi banyak loh kayak gitu. Ya karena kamu bakalan ngerasain ujungnya itu pasti nggak baik. Pokoknya kalau diawali dengan niat tidak baik, pasti berujung tidak baik. Kalau emang nggak mau sama beliau, nggak tipe kamu, udah cari yang tipe kamu aja, dan dia bakalan cari tipe dia gitu loh. Menurut aku segitu.
Pokoknya jangan saling menyakiti ya. Tapi kalau cowok udah ingin meyakinkan si ceweknya, udah kamu nggak cinta sama aku nih, tapi aku pengen bikin kamu itu mau sama aku dengan cara aku banyak berkorban apapun itu demi kamu. Itu nggak ada Sebenarnya rasa cewek, cinta kan? Tapi sebenarnya bisa jadi cewek cinta. ini nih luluh kalau emang semua apa yang diinginkannya dan kira-kira apa yang dibutuhkannya itu dapat, dia akan luluh, dia akan oke gitu sama cowok itu gitu. Intinya gitu sih kalau cewek rata-rata gitu. Dia awalnya tuh kayak jual mahal gitu kan. Nggak ada perasaan ya. Kayak nggak ada perasaan, memang rata-rata memang nggak ada perasaan kan. Tapi dimulai dengan kelembutan, kasih sayang, dan dia misalnya nih tipe dia tuh cowok yang humoris nih. Dia tuh cowok ini humoris, selain humoris plusnya tuh apa? Dia tuh kayak memberikan kebutuhan si cewek ini lebih gitu, kayak suka belanja, suka shopping. Nah, dapet gitu nah sama si cewek gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh bukan tipe ceweknya gitu kan. Tapi bakalan luluh, lama-lama bakalan luluh gitu. Bakalan cinta. Cewek ini mudah untuk jatuh cinta. Intinya Mudah ya. intinya ke cowoknya aja gitu. Jadi kalau misalnya si cowok udah banyak nih berkorban sama kita, cowok tuh udah banyak memberikan sama kita kayak perhatian, kasih sayang, semua yang kita butuhkan dapet, semua perhatian kita dapet gitu kan, dan dia setia, wow itu hargai dong gitu ya, walaupun berujung dengannya nanti gak jodoh ya itu urusan nanti gitu, setidaknya hargai aja dulu, jangan sakiti perasaannya. Ya berilah dia kayak kesempatan mencintai gitu. Nah, aku cinta loh sama kamu, aku sayang loh sama kamu. Tapi Dia tuh- gini loh, dari pengalaman aku ya, cewek itu nggak bisa lepas dari orang yang dia cintai. Dia bakal ingat terus, walaupun ada orang yang ngasih effort besar. Itu yang aku temuin banyak banget. Jadi si ceweknya ini udah cinta dengan seorang itu, tapi seorang itu biasa-biasa aja, nggak ada banyak berkorban. Datanglah si cowok yang mau mengorbankan segalanya untuk si wanita ini. Itu yang pernah terjadi apabila pengorbanan effort yang dilakukan oleh si cowoknya ini menurun, itu kan biasanya itu ceweknya itu mulai berkurang juga loh perasaan si cewek ke cowoknya. Itu bener nggak sih kayak gitu? Iya benar. Cewek itu bakalan makin cinta kalau misalnya Ada ini kan yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau misalnya si cowoknya ini ternyata kan gini, kita baru awal nih ingin meyakinkan, ingin mendapatkan si ceweknya. Memang kan banyak berkorban itu si cowok. Tapi lambat laun setelah dapat sudah diterima, yang awalnya nggak cinta, oh udah dia ngasih sesuatu yang bagus buat aku. Tapi yang terjadi, kita sebagai cowok nih kadang kan sudah dapet, ya udah biasa aja gitu loh. Pengorbanan nggak seperti di awal, itu bisa hilang nggak sih perasaan kayak gitu? si ceweknya Heeh. nggak hilang, cuman kayak lebih penasaran sih. Penasaran, tapi kan perhatiannya berkurang tuh. Perhatiannya berkurang, tapi karena dia udah mulai cinta, jadi dia kayak penasaran. Oh gitu ya, berlanjut ya. Berlanjut. Gitu. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak ada komunikasi, nah cewek itu akan hilang cintanya kalau nggak sama sekali nggak komunikasi. Oh cuma komunikasi aja ya? Iya, rata-rata cewek pasti iya sih. jarang sih LDR. Tahu nggak sih aku tuh sanggup LDR tuh jarang. Aku tuh pernah di kayak mana ya, ibaratnya dia ada hubungan sama aku tuh, tapi pada saat kita udah bosen atau gimana, udah ada kesibukan lain gitu kan, kita jarang ngasih komunikasi tuh. Memang yang aku alami kebanyakan cewek pada kabur sih. Iya, sebenarnya komunikasi yang membuat dia cewek itu kabur. terikat. Kabur itu dia kayak ngerasain nggak diperhatiin, kayak gitu. Itu Iya. memang benar sih. Jadi cewek itu bukan kabur sih, tapi dia tuh kayak mulai nyari yang baru, orang baru. Tapi pada saat kita ambil lagi itu masih dapet. Tergantung sih kalau udah Itu karena terlalu. cinta. Iya, kalau cinta. Kalau misalnya udah terlalu lama dan dia nggak cinta lagi, mungkin nggak akan dapet. Dan dia udah dapet nih sama laki-laki yang baru, dan dia cinta sama laki-laki yang baru. Yang dia cinta yang lama itu tuh bisa jadi merasa kayak apaan sih loh gitu. Oh nggak, si laki-laki perempuan itu tuh memang mudah jatuh cinta, juga mudah ngelupain gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak komunikasi, dia cinta banget nih, dia nungguin nih, kok nggak ada lagi ya kabar dari mantan gitu kan, padahal dia cinta nih gitu kan. Ya udah dapat nih yang baru dateng, belum cinta, dia masih nunggu yang lama gitu. Iya benar kayak gitu. Nah Banyak ketika yang dia kayak sudah mencintai yang baru, yang lama dateng,
dia pasti bakalan menerima yang baru tadi. Maksudnya tuh dia bakalan mempertahankan yang baru tadi walaupun dia masih cinta sama yang lama gitu. Tapi itu nggak berlaku bagi kita ini, sebagai orang yang lama ya. Yang pertama tadi, kalau kita masuk dalam kriteria yang dia cari, kita tetap bisa kok dapetin. Itu kayak pengalaman yang pernah aku alamin ya. Jadi kita udah nggak ngasih komunikasi ke dia sudah lama gitu kan. Mungkin respon Tapi karena dia sayang sama kita, dia tetap kita bisa. iya, untuk awal pasti dia kayak mancing dulu nih, responnya pasti baik. Aku juga melakukan hal yang sama. Misalnya nih, mantan yang aku cintai nih ya, ngabarin aku secara tiba-tiba nih. Padahal aku udah punya pacar sekarang kan. Aku udah punya pacar. Mantan aku ngabarin, jalan yuk. Aku bakalan terima Terima ya. Beneran, aku bakalan terima karena aku masih cinta sama dia. Aku bakalan terima. Ayo gitu. Aku tanya dulu dong kemana gitu kan. Habis itu ayo lanjut jalan. Nah jalan. Kedepannya dia ngajak lagi jalan. Apakah mungkin iya? Kalau aku sih enggak. Jadi aku kayak, kalau perempuan itu kayak gimana ya, kayak ngejebak gitu, kamu gak sih? Nih kan kamu kan aku dulu udah cinta nih sama kamu, tapi kamu ngilang. Habis itu kamu ngajak jalan. Oh, Dendam ya, gitu. dendam. Iya, lebih ke jebak sih kalau menurut aku. Jadi kan dia itu tuh kayak jebak. Oh, gitu. Jadi si cowok tuh ngerasa, wow, aku masih diterima nih gitu kan. Jalan, oke, masih fair, masih bagus-bagus aja sih. Kayak apa? Pas jalan itu baik-baik aja gitu. Tapi setelah balik, apakah si cewek bakalan lanjut lagi nih? Makasih ya udah kasih aku kesempatan untuk ini. Dia bakalan ketawa, hello gitu. Itu bakalan dilakukan sama semua cewek rata-rata. Semua cewek gitu ya. Si cowok udah kepedean kan, padahal enggak. Iya. Coba dia nanti bakalan ngajak jalan lagi, pasti ditolak. Pasti ada aja alasan si cewek untuk nolak gitu. Habis itu dia posting nih foto pacar dia. Aduh, sakit gitu ya? banget gak sih rasanya? Sakit itu tergantung, kalau kita cinta sama dia ya sakit. Ya, Kalau tapi nggak kalau cinta untuk, ya biasa aja sih. bener sih. Kita lihat dia posting dengan cowok ya biasa aja, karena kita biasa aja juga sama dia. Seperti itu. Aduh, susah ya masalah hubungan. Kita lanjut. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ini bagus nih pertanyaannya. Cara bikin laki-laki GR saat baru mengenal kita. Belum pernah ketemu, sekali ketemu, ternyata dia cantik gitu kan misalnya. Aku kayak mulai ngerayu, kayak mulai suka gitu. Itu kalau udah suka, kita sebagai kalau misalnya kita suka tuh biasanya memang gitu sih. Kita mulai suka. Nah, kalau misalnya misalnya kita ketemu nih, terus kamu yang suka sama aku, cara bikin kamu GR ke kita itu gimana sih? Cara bikin abang dong yang GR. Iya. Cara kamu bikin aku GR itu gimana? Ya kalau aku sih, cara aku ya. Kalau cara aku dengan tatapan. Oh, tatapan ya. Ya, aku tuh seolah-olah kayak, aku natap dia tuh seolah-olah kayak aku tuh suka gitu. Aku tuh kayak mulai mancing dia untuk memperhatiin aku gitu. Nah, mancing dia untuk melihat aku, mancing dia untuk kayak biar bisa suka sama aku tuh dengan tatapan. Jadi kan GR tuh kalau tatapan apa tuh? Mata aku tuh sebenarnya perempuan ini matanya itu berbicara loh. Enggak juga sih, laki-laki juga berbicara. Iya, matanya itu dengan tatapan itu dia berbicara. Targetnya apa gitu. Akhirnya kan si cowok ngerasa kayak kurang nyaman. Maksudnya kurang nyaman itu, aduh, cewek ini suka gak ya sama aku, kok dia natapnya kayak gitu kan. GR kan. Nah gitu. Jadi GR kan. Tapi GR-nya nggak tahu ya. Kadang kalau gitu mah jadi kalau ditatap mata malah jadi nafsu dong. Ya tergantung sih, Ya, tatapan iya. nafsu matanya gimana, mandangnya kemana gitu kan. Enggak lah. Kan buat GR kan. Ya bisa jadi sih. Dengan tatapan. Kalau dengan kata-kata kayaknya bullshit banget gak sih? Iya lah, kan baru pertama ketemu kan. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya cowok tuh, tapi yang datang ini lebih bagus, apa yang ada di pikiran kamu? Pengen nyoba. Coba. Iya, pengen Nyoba nyoba. apa? Nyoba lebih dekat sama yang lebih bagus kan?
Jujur Ya. aja, nggak perempuan nggak laki-laki kan pengennya yang lebih baik, ya nggak sih? Nah, jadi Pengennya yang lebih baik. kalau ini aku punya pacar nih, yang tahu jeleknya pacar aku ya aku kan. Mm-mm. Terus ada dapatnya yang baru gitu. Mungkin ya dari fisik lebih ganteng yang baru. Pasti lah kita pengen nyoba. Rugi dong nggak dicoba gitu. Maksudnya tuh nyoba apa ya? Nyoba untuk deket, nyoba untuk jalin hubungan. Kalau emang si cowoknya juga ngasih effort yang bagus ke Berarti kita. kesetiaan cewek itu dipertanyakan dong. Emang semuanya ya kalau emang belum nikah, kalau menurut aku masih bisa milih kok. Mm. Tapi ada cewek yang susah loh didapetin. Cowoknya ini biasa aja sih sebenarnya. Tapi mungkin karena udah lama dan sudah banyak kegiatan yang dilakukan, jadi ya kayak tadi kembali ke pertanyaan yang tadi itu agak susah sih, walaupun dia suka sama kita. Maksudnya dia susah didapetin gitu. Susah dapetin tuh walaupun dia suka sama kita ya, tapi dia susah kita dapetin itu karena dia tuh udah terlanjur dengan si dia tadi, nggak mungkin dong tinggalin udah lama kan pacaran. Oh iya. Iya sih. Tapi cewek kayak gitu ada nggak sih perasaan pengen ganti pacar? Ada kan yang kamu bilang tadi kan, pengen dapat yang lebih baik lah pastinya kan. Ada, cuman dia nggak berani keluar dari zonanya. Dia belum siap untuk keluar dari zonanya. Kalau misalnya dikejar-kejar terus dengan yang baru yang tadi, kira-kira gimana? Dia masih kayak kurang yakin gitu nah. Perlu diyakinkan ya. Ah, Pernah selingkuh nggak aku, pada saat pacaran? aku. Hah? Iya. Pernah ya. Eh, Kok nanya ke aku sih? Ini pertanyaan apa? Ya kan namanya pengalaman pribadi boleh loh. Oke. Iya, aku jujur banget jadi makhluk hidup. Ciri-ciri wanita yang apa nih? Kelakuan seperti apakah yang dilakukan wanita? Sikap seperti apakah yang dilakukan oleh seorang wanita saat mulai selingkuh dan bosan dengan pasangannya? Udah pacaran lama, mencoba untuk selingkuh. Sebenarnya perempuan itu Misalnya nomornya ini udah sering dicek. Oke. Nomor kamu udah sering, misalnya kita pacaran nih, nomor kamu sering aku cek, sering aku pantau terus. Itu yang kamu lakuin apa? Bikin WhatsApp baru, pakai nomor HP yang baru atau gimana? Ada lah pengalaman pasti. Enggak. Udah punya pacar, kamu setia itu apa? Nah kan, pasti ada. Enggak buat WhatsApp baru juga sih. Oh gitu. Kalau WhatsApp yang kamu pakai itu nanti dicek gimana? Dihapus gitu ya? Iya, dihapus. Jadi panggilan dihapus. Sebelum ketemu ya dihapus semua. Oh berarti sama dengan cowok ya? Oh, sama ya? Aku tuh kita pernah dapat pacar itu yang suka ngecek HP. Ada yang ketemu sama pacaran itu nggak pernah ngecek HP sama sekali. Jadi tergantung dari kepribadian orang masing-masing ya. Tapi kalau kita ketemu sama cewek yang suka ngecek HP tuh, memang itu malah jadi bikin kita sebelum ketemu nih dihapus dulu. Iya, aku juga punya mantan aku yang lama juga suka ngecek handphone. Jadi handphone itu nggak ada privasi di dalam hubungan. Nah, jadi kalau ketemu itu tuh bebas dia mau buka handphone kita, galeri kita, apapun itu, WhatsApp semuanya tuh bebas. Nah, ya kalau pengalaman aku hapus semua chattingan itu dan aku blokir. Oh diblokir ya? Iya. Karena kan cowok nggak sampai sedetail itu, pemblokiran juga dilihat. Jadi aku hapus nomornya, nama kontaknya kan kita hapuskan, Jadi kan nomor doang tuh, gitu. Oh, kayak gitu ya. Tapi nggak jauh beda lah dengan cowok. Bahkan sampai Instagram pun, aplikasinya pun kita hapus. Iya, semakin cewek atau cowok itu tuh memperlihatkan nih sandinya, itu semakin dicurigai nggak sih? Kayak ada sesuatu yang sebenarnya dia sembunyiin gitu. Tapi dia kayak santai aja nih, lihat silakan gitu. Tapi kalau cowok bodohnya nih, langsung kelihatan, langsung gelagapan gimana gitu. Aku nggak suka ya handphone aku dicek, aku nggak suka ya WhatsApp aku dicek gitu. Itu udah menandakan kalau dia punya simpanan gitu loh.
Ceweknya kalau diem dan oke-oke aja, so positive thinking, padahal enggak. Dia tahu, oh cowok aku sedang selingkuh. Oke gitu. Kalau aku gitu. sih oke. Aku juga gitu gitu. Kalau masih pacaran, oke-oke aja sih selingkuh ya. Oh gitu. Enggak sih, enggak. Belajar untuk setia dari Berarti kalau masa masih pacaran. pacaran bebas selingkuh ya? Enggak sih. Beda ya kata-kata selingkuh sama kayak mencari-cari yang baru gitu ya. Beda, sama ya, sama aja. Kan tujuannya udah jelas tadi. Siapapun yang datang kalau lebih baik ya bisa Dipilih. Tapi itu hanya dilakukan oleh orang yang pada tingkatan tertentu. Profesional. Yang tingkatannya itu udah sakit hatinya, udah pernah sakit hati. Kalau yang masih culun-culun ya nggak bakal ngelakuin itu. Tetap setia dengan satu pasangan. Tapi sebaiknya setia sih. Untuk mencari yang baru itu kalau udah putus aja gitu. Saran aku lagi normal nih otak aku mikir. Tapi kalau untuk masalah hubungan aku memang aku setia sih orangnya. Setia setiap saat. Ya itu tadi, kesetiaan kamu itu tergantung dari si cowoknya tadi. Kalau cowoknya masuk ke kriteria kamu cari itu ada dia, ya kamu bakal baik sendiri. Iya kan? Itu cowok udah kriteria kamu nggak mungkin selingkuh. Enggak, aku tetap selingkuh. Enggak ada yang kriteria aku. Enggak dapet, belum. Ya kan, memang nggak ada yang sempurna. Kita Iya. nyari yang sempurna ya susah. Iya. Bahkan selama ini aku masih selingkuh. Bahkan Bajingan banget gak sih? kalau misalnya kita itu memang nggak pernah dapetin sesuatu yang kita mau sih. Walaupun kita udah mencari yang gimana pun, tetap ada kurangnya pasangan kita tuh. Oke, lanjut ya. Jadi ini pembahasan yang selingkuh tadi aku ngedukung selingkuh. Enggak lah. Ya gini loh. Selingkuh bukan selingkuh sih jatuhnya, tapi nyari yang terbaik sih. Cara bikin cowok penasaran. Cara bikin cowok penasaran. Oke guys, jadi ini poin penting banget. Buat perempuan yang suka sama cowok, biar dia tuh penasaran sama kamu, jangan tunjukkan sifat asli kamu. Itu. Karena kalau semakin kamu tunjukkan sifat asli kamu, dia akan semakin menghindar. Bukan dia mengejar atau makin mendekati, bukan. Tunjukkanlah kayak sifat kayak, nggak juga buruk sih kalau menurut aku tuh, kayak buat dia tuh penasaran. Ini sebenarnya kayak tiba-tiba baik, tiba-tiba kayak cuek, tiba-tiba tuh kayak nggak ngerespon gitu kan. Terus pokoknya jangan sampai kamu ngerespon duluan. Nah itu kalau misalnya kamu mau cowok itu tetap ngejar kamu, cowok itu tetap penasaran sama kamu, jangan memulai. Biar aja dari dianya aja gitu. Itu biasa. Gitu sih kalau saran aku. Apalagi? Itu pasti bakalan terus-terusan nih cowok, lama kan penasarannya. Ya enggak? Karena cowok itu sejati, cowok itu tuh dia nggak suka dikejar. Tuh cowok. Tapi ya sih, kalau kita dikejar tuh jadi tambah hilang perasaan. Iya kan? Iya. Bener kan? Nah itu dia. Jadi jangan memulai. Jangan kita yang mulai. Mulai apa? Mulai ngabarin, mulai ngechat, mulai nanya kabar, mulai nanya apa kegiatan dia, mulai apa aja. Jangan kita yang mulai. Walaupun sebenarnya kita yang butuh nih. Kita yang butuh atau dia yang butuh. Kita yang mulai. No. Sabar, tenang, santai. Cuek aja. Kalau kalian mau cowok itu tetap ngejar kalian gitu. Aku baru dapat triknya, serius. Dan aku ngejalanin trik itu beneran. Aku ngejalanin trik itu dan aku lihat asik loh jadi cewek yang dikejar-kejar. Sampai sekarang nih perjalanan udah sebulan. Termasuk lama nggak sih untuk menutupin sifat asli dengan berjalannya sebulan, komunikasi setiap hari hampir. Paling kalau sehari itu 3 kali 4 kali ada gitu.
tapi belum menunjukkan sifat asli si cewek gitu. Keren kan? Kelamaan tuh. Kelamaan gak sih? Tapi seru, serius. Si cowok makin penasaran, masih penasaran, itu seru. Itu membuat dia tuh gak kepikiran sama cewek lain. Dia tetap mikirin kita gitu. Nah, karena cowok sampai dia dapat si cewek ini, baru dia mulai lagi sama cewek yang baru gitu. Iya gak? Ini aku ngerti nih, ternyata cewek ini kayak gini. Baru dia mulai lagi sama cewek yang baru. Karena dia udah dapat sifat asli cewek itu, udah dapat dia apa yang ternyata cewek ini kayak gini gitu. Bisa jadi. Karena aku nggak pernah kalau di sedewasa ini aku nggak pernah lagi ngerasain jatuh cinta sama seorang perempuan yang sampai sebegitunya. Terkadang malah kok si ceweknya itu cuek, ya udah gitu kan. Tapi tergantung ya. Kalau si cewek itu balik ke kriteria tadi, kita tuh suka sama dia karena memang dia itu sesuai dengan yang kita mau ya. Mau dia cuek, mau dia nggak cuek, kita tetap fokus ke dia, ngejar. Jadi yang kamu bilang juga tergantung dari cowoknya ya. Kalau cowok yang sudah terlalu banyak pacaran, sudah dewasa, sudah banyak pengalaman dalam pacaran gitu, ini cuek buat ya. Kalau si cewek ini cuek kayaknya udah memang nggak ada rasa sama kita sih. Kita nyari yang gampang-gampang aja sih. Itu cowok kurang pengorbanan kalau menurut aku. Oh gitu ya. Tapi jujur ya, ini aku mau nanya nih. Cowok suka sama satu wanita misalnya gitu ya. Semakin cowok tuh tahu cewek ini banyak yang ngejar gitu, nah makin kayak gimana sih perasaannya gitu. Apakah makin mau untuk mencoba untuk dapetin si cewek itu, atau udah deh dia tuh banyak yang suka sama dia gitu, atau mundur? Kalau gimana cowok? Ini aku nanya nih ya. Ngeblank. Ini aku nanya nih sama abang. Abang suka sama cewek, Aku suka sama cewek tuh. seorang wanita. Nah wanita itu tuh abang tahu ternyata banyak banget cowok yang suka sama dia gitu. Taunya tuh kayak dia tuh suka posting yang menunjukkan lah kalau dia tuh banyak yang suka sama dia gitu kan. Abang akan lanjut atau mundur? Kalau dia respon ke kita Dia tetap akan maju. respon semuanya, orang dia belum punya pacar. Tapi memang benar, aku sekarang itu ya ibaratnya di umur segini banyak ketemu yang cewek kayak gitu. Tapi kita mandangnya gini loh, karena ibaratnya ya kita punya pengalaman yang kayak gitu juga dan kita lakuin itu juga. Bener nggak sih kalau misalnya kita nggak mau menjalin hubungan komitmen kayak gitu, karena banyak yang suka sama kita gitu kan. Kita dapetin siapa aja bisa dapet gitu loh. Kita memang agak sulit untuk menentukan tuh, dan kita terkadang memang nggak mau komitmen. Biasanya kayak gitu, dan aku menemuin cewek yang kayak gitu banyak. Ya kita paham lah, mungkin ya karena dia bagus kan dan dia banyak yang suka gitu. Jadi dia agak kebingungan sendiri. Kita tetap paham kalau dia itu banyak yang suka dan dia ngelakuin itu sama kita ya. Kita tetap lanjut, tapi tahu nggak sih kita juga ngelakuin hal lain. Contohnya kita deketin yang lain gitu loh. Kita nggak fokus ke satu orang. Karena kita paham kalau si cewek ini punya banyak cowok yang menjadi cadangan dia gitu kan. Kalau kita sebagai cowoknya, kita tetap ngejar. Tapi kita nggak sebodoh itu. Kita tetap nyari cewek lain. Ya kan? Zaman sekarang ya sama-sama pinter lah. Gitu kan? Jadi jangan Zaman dikira, sekarang kayaknya pemain semua deh. Iya, jangan dikira kita itu dijadiin cadangan. Kan jatuhnya kita dijadiin cadangan kayak gitu. Dia punya banyak, kita jadiin cadangan, oke, nggak masalah. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah. Tapi di selain kita nggak sepi-sepi amat. Kita punya banyak juga kan gitu kan. Iya, pokoknya jangan number one kan lah itu yang cinta ya. Ambruk jadinya hidup nih. Iya, tetap ya intinya tetap kita kejar tuh cewek tuh. Tapi jangan dia nggak bodoh. Kita juga ada sama kok kayak gitu kan. Sama kok pemainnya gitu. Lanjut. Tips bikin pasangan makin nafsu dan bergairah. Nah, ini untuk orang yang sudah menikah nih. Panjang aja. Tips bikin pasangan makin nafsu dan bergairah. Aku nggak tahu nih, cowok deh.
Ya kan cowok yang jawab dong. Kan aku nanya. Apa ya? Aku nggak tahu. Bikin pasangan makin nafsu dan bergairah. Agak susah ya, skip ya. Cara menghadapi pasangan yang lagi ngambek itu gimana sih? Punya pacar nih, lagi ngambek tuh. Kamu masih sayang sama dia. Oke. Yang kamu lakuin apa? Kalau aku kita tuh harus tenang dulu gitu kan. Dia ngambeknya sama kita kan. Marahnya sama kita kan. Kalau aku sih suka nggodain gitu. Godain contohnya gini. Hai ganteng, jangan marah-marah gitu. Kayak gitu sih itu pertamanya. Jalan-jalan yuk. Makan di angkringan yuk. Atau mau karaokean nyanyi bareng. Nah, kayak gitu sih. Aku lebih kayak godain biar dia tuh tenang gitu. Oh gitu ya. Sampai benar-benar luluh lagi ya. Iya, sini peluk gitu kan. Nah, aku datang ke sana ya kayak gitu. Oh, iya. Aku datang ke sana ya sayang ya. Gitu sih. Pokoknya kata-kata yang romantis dikeluarin. Walaupun dia sebenarnya dia marahnya ke kita. Dia maki-maki kita pun, bahkan kayak gitu pun misalnya ya. Kan namanya juga dia lagi ngambek, dia lagi emosi. Bujuk aja dengan kayak gitu, yuk kita jalan keluar yuk. Gitu. Aku datang ya gitu. Mau makan apa aku bawain ya. Gitu. Pasti dia bakalan luluh. Intinya lebih dipererat lagi lah ya. Iya. Terus pandangan kamu kalau kamu punya pacar nih, pacar kamu itu selingkuh dan kamu maafkan. Selingkuhnya udah kebangetan nih. Selingkuhnya udah kebangetan nih kan. Udah selingkuh beneran dengan cewek lain. Itu di perasaan kamu sebenarnya gimana sih? Masih ada perasaan setia nggak sih sebenarnya untuk kedepannya? Enggak lah. Ya Enggak aku ya? selingkuh lagi. Kalau kamu kayak gitu selingkuh juga ya? Ngapain dipertahankan? Ya, maksudnya kalau memang dia masih mau bertahan dengan hubungan, status kita masih pacaran, kita yang diakui, ya oke, nggak masalah. Ayo kita lanjutkan gitu. Dia masih main sama cowok, sama cewek lain, dia selingkuh, ya aku main sama cowok lain gitu lah. Apakah semua cewek kayak gitu? Enggak sih. Tapi kalau cewek yang bodoh dia bakalan setia dan memaafkan. Kalau aku ya, kalau aku masih cinta sama cowok itu, aku akan bermain juga gitu. Aku tetap mempertahankan hubungan, status aku tetap orang tahu status aku pacaran sama cowok itu gitu, sama cowok aku gitu kan. Cuman aku tetap main di belakang gitu, main dengan cowok yang lain gitu untuk menenangkan jiwa aku yang sedih karena kan aku diselingkuhin. Aku juga bisa dong gitu. Kayak kita tuh kayak menunjukkan harga diri gitu loh. Sebenarnya nggak punya harga diri kan. Selingkuh itu kan jahat. Tapi ya itulah cara aku. Kalau aku ya itu cara aku. Tapi kalau lebih baiknya, misalnya nih ketahuan nih selingkuh, menurut aku sih lepas aja ya. Ngapain dipertahankan gitu. Hanya untuk menunjukkan ke orang. Tapi kan kriterianya udah sesuai dengan yang dia mau. Nggak mau putus dong. Nggak mau putus. Ya putus Tapi aja. Tahu kalau selingkuh kan. Karena gini, perempuan kalau putusin cowok karena tahu cowoknya itu selingkuh, si cowok bakal merasa gila nih cewek, dia punya harga diri gitu, keren nih cewek, dia nggak mau disakiti kan, untuk bukannya bertahan. Kalau kamu bertahan dia bakalan mampus nih cewek, enak nih dikerjain. Karena cowok itu bajingan loh, jadi kita harus bajingan juga. Kalau mau bajingan ya itu main juga di belakang, mainin dia gitu kan. Tapi kalau misalnya pengen terlihat punya harga diri, putusin. Kalau pengen punya harga diri di mata cowok kamu, jangan pernah minta balik atau jangan pernah pertahankan. Karena kalau kamu pertahankan cuma dia akan menganggap kamu tetap jelek. Tapi kalau kamu putuskan dia akan menganggap kamu hebat, keren cewek ini, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Oh gitu ya. Oke, sip.